Wahyu. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Sehat dan masih semangat ya Pak ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bu Dina. Harus semangat mengantarkan anak-anak pada kewajiban yang bagus. Cita-cita yang diimpikan anak-anak ya Pak ya. Baik Bapak, tujuan saya ke sini untuk melakukan coaching supervisi akademik yang mana berkaitan dengan kegiatan pembelajaran Bapak di kelas. Kita sama-sama tahu bahwa kita mata pelajarannya sama Pak, jadi kegiatan coaching ini diharapkan nanti bisa menjadi acuan kita untuk saling memperbaiki di dalam kegiatan pembelajaran. Boleh Pak, nah justru saya membutuhkan kolaborasi dengan teman supaya nanti supervisi akademiknya itu berjalan dengan bagus, bisa teknis bersama. Harapan saya kegiatannya ada umpan balik demi perbaikan, bahkan ada tindak lanjut setelah coaching klinik ini. Oke ya Pak, baik, jadi kita sepakat ya Pak ya tujuannya. Oke, yang pertama supaya satu persepsi dulu bagaimana pembelajaran Bapak Wahyu yang ingin terapkan di dalam kelas Pak. Kelas 7 ya terutama ya. Ya, sebelum melakukan pembelajaran pertama itu membuat catatan dulu berupa pertanyaan semantik supaya siswa itu siap dengan tujuan pembelajaran waktu itu atau hari itu. Selanjutnya membuat kolom-kolom yang berisi kompetensi inti yang terdiri dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang bobot. Setelah itu ada kolom evaluasi, bahkan refleksi bersama serta catatan mungkin kejadian pada waktu itu. Berarti perencanaannya sudah komplit ya Pak ya, mulai dari merencanakan kehadiran siswa, dari pemantik dulu, terus kehadiran siswa sampai perencanaan tindak lanjut ataupun evaluasi sudah komplit sekali Bapak. Tapi tadi Bapak menyinggung ada rubrik penilaian itu ada kompetensi inti. Nah, kompetensi inti yang ingin Bapak kembangkan itu tentang apa Pak? Untuk kompetensi inti yang ingin saya kembangkan yaitu dengan alur tirta, yaitu tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu begini. Oh iya, alur tirta ya Pak ya. Ada tujuan umum secara umum, terus ada identifikasinya. Nah, kalau boleh mengidentifikasinya, kompetensi secara spesifik itu apa Pak yang ingin Bapak nanti di kelas? Jadi ini tentang pembelajaran berdiferensiasi, materinya itu berdaya diri dan interaksi dengan lingkungan terdekat, yang topiknya itu masalah sosial, kriminal, dan non-kriminal. Oh begitu ya Pak ya, bagus banget. Nah, jadi topiknya inti adalah yang akan dikembangkan adalah keberadaan diri dan interaksi sosial yang ada di masyarakat dengan masalah sosial kriminal maupun masalah sosial yang non-kriminal. Nah, oke Pak, kalau begitu, adakah indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Bapak inginkan? Ya, tentunya pasti ada indikatornya, yaitu proses berpikir coaching, memetakan, menggali sesuatu, dan menghasilkan ide-ide dari siswa secara berkesinambungan dan memberdayakan sampai tidak lanjut, meliputi refleksi, perencanaan, pengembangan diri, dan pengembangan proses pembelajaran. Jadi sudah meliputi dari awal pelaksanaan sampai akhir. Nah, ide yang sangat bagus Bapak. Terus selanjutnya apa tujuan akhir yang ingin berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang Bapak terapkan? Tujuan akhir yang saya harapkan yaitu siswa itu saya harapkan memenuhi kebutuhan belajar di kelas, kreativitas siswa juga meningkat sesuai dengan minat dan bakat yang mereka miliki. Oke, jadi model pembelajaran yang diterapkan itu adalah model pembelajaran diferensiasi,
selanjutnya itu diharapkan nanti siswa bisa berkreatif ya. Tentunya kalau diferensiasi itu adalah sesuai dengan kebutuhan belajar tersebut. Nah, bagus sekali Bapak. Nah, jikalau ini Pak, berandai-andai karena sudah bagus, jikalau berandai-andai jika dari skala 1 sampai 10, di manakah posisi Bapak sekarang dalam pencapaian tujuan tersebut? Kalau dari skala 1 sampai 10, saya kasih 8 aja. 8 dulu aja. 8 enggak 10 Pak. Ya, 8 alasannya apa Pak? Kenapa 8? Kenapa saya pilih angka 8? Karena sebelum dimulai pembelajaran saya sudah melakukan tes diagnostik awal non kognitif secara lisan. Jadi saya tahu gaya belajar dari siswa. Dari hasil itu saya mulai memetakan rencana pembelajaran. Yang pertama itu menyiapkan sumber belajar yang berbeda melalui poster, artikel, komik, sains maupun video singkat. Terus yang kedua dengan metode teknik cara yang berbeda mulai kelompok, terus wawancara dan lain-lain. Dan kenapa tidak 10? Karena belum 100% siswa itu mampu mengembangkan kreativitasnya. Jadi untuk hasil dari kreativitasnya masih beragam ya Pak ya, tidak maksimal semua 100%. Nah, tapi sudah bagus penerapan dari diferensiasi tadi, ada sumber belajar yang berbeda sesuai dengan gaya yang diminati kebutuhan belajar siswa atau murid. Nah, dari itu strategi apa yang perlu Bapak siapkan untuk meningkatkan kreativitas murid tersebut? Apakah menggunakan model-model tertentu yang cocok dalam materi tersebut, Pak? Yang jelas untuk model belajar ini saya menggunakan discovery inquiry learning. Dengan strategi murid diharapkan dapat melakukan wawancara, bisa secara virtual terhadap tokoh masyarakat, entah itu RT, RW, desa, kecamatan maupun yang lainnya. Terus masalah sosial dan non-budaya yang melanda masyarakat baik yang terjadi pada anak-anak, remaja maupun dewasa, dan membuat tabel permasalahan jumlah masalah sosial kriminal ada berapa, non kriminal ada berapa, terus apa yang terjadi di beberapa minggu terakhir baik melalui tabel, grafik, secara kreatif, dan nanti setelah itu dapat dipresentasikan pada forum kecil. Contohnya di kelas dan dibuat dalam bentuk laporan sederhana secara mandiri itu budinya. Jadi karena ini materi juga berkaitan dengan sosial, jadi anak-anak diterjunkan langsung ke masyarakat melalui tugas wawancara nih Pak, untuk menjumlah data tentang masalah kriminal maupun non kriminal. Jadi sangat sesuai dengan pembelajaran, tema dan diferensianya. Bagus sekali Bapak. Tapi di sini adakah yang menjadi hambatan Pak dalam menghalangi Bapak menerapkannya? Yang jelas untuk hambatan pasti ada, terutama untuk anak-anak usia kelas 7 itu. Yang satu pasti masih takut, malu, mau berkunjung ke rumah Pak RT, Pak RW maupun Pak Kelurahan untuk melakukan wawancara itu. Karena kita sebagai pendidik itu berikan semangat, harus yakin dan disiplin itu aja. Pak. Pak, semoga nanti kegiatan pembelajaran sampai wawancaranya berjalan lancar. Nah, kalau dimintai dukungan atau bantuan, itu kira-kira siapa Pak yang bisa mendukung supaya hambatan itu bisa terkurangi? Karena ini masalah sosial, pastinya saya minta teman sejawat, terutama dari satu mapel yaitu Ibu Rahma, salah satu senior saya di SMP 3 Karanganyar. Bagus Pak, tadi rekan sejawat berkolaborasi dari siap siaga terus. Ya, terima kasih Bapak Wahyu, semoga nanti di kegiatan observasinya berjalan lancar. Selamat bertugas, semoga sukses dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa selesai. Semoga sehat. Ketiga, alhamdulillah tadi sudah saya cek di dalam kelas dan di luar kelas. Untuk besar kelas ini sudah bagus. Kalau diingatkan terutama bagian tiket yang adil.
materinya ini permasalahan sosial budaya. Itu masalah yang sering terjadi di sekitar kita. Tapi sebelum ke sana, ini kesepakatan kelas pada pagi hari ini. 1. Selama pelajaran tidak boleh makan, minum, dan tidak boleh berteman. Karena mengerti teman itu, ya mungkin teman punya. Terus mau bekerja sama. Yang kita itu. Kalau kau suka belajar tepuk tangan. Kalau kau suka belajar hentak kaki. Kalau kau suka belajar, mari kita lakukan. Kalau kau suka belajar, bilang oke. Oke. Kalau kau... Ini salah satu permasalahan yang ada di negara kita. Pelajaran kita pada di akhir pelajaran, semoga umpan kalian menjadi lebih terakhir tidak ya. Langsung bergabung dengan kelompok masing-masing. Ya. Permasalahan sosial. Sederhanipun perkenalkan, nama saya Satria Tergantung, saya kelas 7A. Pemborosan energi yang pertama, yang kedua pencurian, yang ketiga kenakalan remaja, yang keempat kelangkaan sembako, dan yang kelima demo anarkis. Penyebabnya yaitu kalau pemborosan energi itu penggunaan energi yang kurang bijak. Terus salah satunya itu kurangnya menjaga keamanan lingkungan. Kalau kenakalan remaja kurang bisa mengendalikan diri. Kelangkaan sembako, tidak mengatanya persediaan sembako. Terus demo anarkis, kurangnya pengalaman hak dan kewajiban. Kalau wilayah terlibat itu pasti warga masyarakat, terus anak-anak remaja, warga masyarakat dan pemerintah juga semangat. Itu penggunaan yang pertama penggunaan energi sama dan yang kedua menjaga keamanan lingkungan dan sistem. Yang ketiga memberikan pelajaran yang baik bagi para masyarakat. Yang keempat pemerintah menyediakan persediaan sembako dalam jangka waktu yang lama. Terus yang kelima menjalin komunikasi yang baik antara pemerintah dan warga masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota Liana, Dina, Vanessa, kami akan mempresentasikan tentang masalah sosial, pemborosan energi, penyebab penggunaan energi yang kurang bijak, pihak yang terlibat, warga masyarakat, cara mengatasi, menggunakan energi alternatif dan perilaku hemat energi. Masalah sosial kedua, pencurian, kurangnya penjagaan keamanan lingkungan, pihak yang terlibat, warga masyarakat, cara mengatasi, menjaga keamanan lingkungan dengan sistem. Masalah sosial yang ketiga, kenakalan remaja, penyebab kurang
bisa mengendalikan diri. Pihak yang terlibat, anak remaja. Cara mengatasi, memberikan keteladanan yang baik bagi para remaja. Masalah sosial yang keempat, kelangkaan sembako. Penyebabnya adalah tidak meratanya persediaan sembako. Pihak yang terlibat, warga masyarakat dan pemerintah. Cara mengatasi, pemerintah menyediakan persediaan sembako dalam jangka waktu yang lama. Masalah sosial yang kelima, demo anarkis. Penyebabnya, kurangnya pemahaman hak dan kewajiban masing-masing. Pihak yang terlibat, warga masyarakat dan sekitar, dan pemerintah. Cara mengatasi, menjalin komunikasi yang baik antara pemerintah dan warga masyarakat. Sekian presentasi dari kami hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih plus kelompok 1 karena udah melakukan presentasi dengan baik. Sekarang kasih plus dulu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil wawancara siang hari. Tema yang disusun wawancara adalah masalah-masalah sosial dan penyebab adanya masalah sosial yang berada di RT 1 RW 5. Sebelumnya, perkenalan diri dulu. Nama saya. Masalah sosial, urusan energi, penyebab penggunaan energi yang kurang bijak, pihak yang terlibat, warga masyarakat, cara mengatasi menggunakan energi alternatif dan perilaku hemat energi. Masalah sosial penyebab kurangnya pendapat keamanan lingkungan, yaitu terlibat warga masyarakat, cara mengatasi ada keamanan lingkungan dan SKP. Masalah sosial menyangkal remaja. Penyebab kurang bisa mengendalikan diri. Pihak yang terlibat, anak remaja. Cara mengatasi, memberikan keteladanan yang baik bagi para remaja. Dari kelompok 1 akan saya bacakan. Nomor 1, murid kelas 7 mencari informasi dengan cara mewawancarai pihak masyarakat. Nomor 2, Bapak Lurah dan Bapak Ketua RT 1 RW 5. Nomor 3, murid sangat senang dan antusias dalam tugas ini. Nomor 4, murid mengetahui permasalahan yang ada dalam masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa? Iya Bapak, waalaikumsalam Pak Wahyu. Bagaimana kegiatan belajar hari ini? Sudah selesai observasi tadi? Alhamdulillah sudah selesai walaupun dengan waktu yang lumayan pendek. Alhamdulillah berjalan dengan lancar untuk pembelajaran hari ini. Baik. Tadi saya juga di kelas sudah saya amati sesuai rencana Bapak tadi prosesnya dari melakukan pembelajaran diferensiasi, menyiapkan sumber belajar dari video, selanjutnya menggunakan media kertas, juga menggunakan media gambar-gambar yang diambil dari internet dan juga wawancara. Dan di samping itu juga ada penugasan secara kelompok. Nah, dari coaching pengamatan tadi pada waktu observasi ini, apa yang Bapak lakukan nanti dalam pembelajaran Bapak ke depan? Ya, terima kasih. Saya tetap berkomitmen dalam pembelajaran yang akan saya lakukan berdiferensi di kelas, karena pembelajaran dengan metode ini sangat bagus menciptakan lingkungan belajar yang kreatif sesuai dengan kebutuhan siswa saat ini. Iya. Apalagi dengan adanya kurikulum Merdeka itu sangat bagus sekali. Baik, tepat sekali Bapak, saya juga sependapat itu. Dari Pak Wahyu tadi observasinya sudah lancar, apa yang sudah Bapak simpulkan pada kegiatan pembelajaran ini? Untuk yang pertama, jelas pembelajaran hari menggunakan metode ini saya sebagai pendidik merasa nyaman. Satu itu. Yang kedua, siswa-siswi juga tertarik dan tidak ada rasa bosan dalam pembelajaran. Terus yang ketiga, pembelajaran dengan metode ini menjadikan indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan dengan memenuhi kebutuhan belajar siswa dan meningkatkan
kreativitas itu melalui penilaian deviasi produk itu tercapai, walaupun belum seluruhnya. Terus berikutnya, seirama dengan apa yang sudah saya catat dalam buku catatan saya, ketercapaian tujuan pembelajaran ini, murid atau siswa mampu memahami masalah sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat, mampu menganalisis kejadian-kejadian yang terjadi di masyarakat, entah itu kriminal atau non kriminal, dengan tadi melakukan wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat. Setelah itu siswa mampu menyusun tabel dan ataupun grafik dengan karya audio serta visualnya sendiri. Jadi kesimpulan pada hari ini serta refleksinya, saya sebagai pendidik selalu berkomitmen untuk melakukan kegiatan belajar yang berdiversi di kelas-kelas, tidak hanya satu kelas. Karena ini satu, di kurikulum Merdeka ini kan kita memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengembangkan minat dan bakat. Makanya dengan adanya metode ini, siswa tadi antusiasnya sangat besar sekali, dan mereka juga mampu mengembangkan pola pikirnya, wawasannya. Saya kira itu untuk kesimpulan yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Iya, jadi dari awal terus sampai inti tadi dengan wawancara, juga sampai pada penilaian, sampai juga ada refleksinya, itu sudah mencerminkan pada kegiatan yang berpusat atau berpihak pada siswa. Jadi tidak ada siswa yang just jelek atau just tidak pandai atau dan sebagainya. Jadi semua kegiatannya itu sesuai dengan kebutuhan murid. Baik Bapak, area yang dikembangkannya juga sudah baik. Untuk itu saya apa perasaan Bapak setelah selesai dari observasi ini? Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan dan diberikan kepada saya untuk melakukan coaching hari ini. Yang jelas, berdua perasaan saya jelas sangat senang. Sama-sama Pak. Ya, mendapatkan pengalaman baru. Iya, betul. Walaupun dulu sudah pernah, tapi kan ini lebih fresh lagi. Karena sesuatu kalau lebih fresh tuh lebih menarik. Iya, betul. Kelihatannya seperti itu begini. Iya, sama Pak, persis. Nanti untuk ke depan pembelajaran berdiferensiasi memang harus kita terapkan Pak. Kita sama-sama berkolaborasi di dalam mata pelajaran IPS. Terima kasih. Selamat sore Pak Wahyu, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.